Halo Weekenders, apa kabar semuanya? Kali ini aku bakal bawa kalian ke salah satu jalan yang paling legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama jalan ini? Malioboro nggak cuma jadi tempat belanja atau wisata kuliner loh, tapi di balik semua itu, jalan ini punya sejarah yang panjang dan menarik banget. Mau tahu lebih dalam? Yuk kita mulai perjalanan sejarah Malioboro yang pastinya bakal bikin kalian makin cinta sama Yogyakarta. Jadi, tahu nggak sih kalau nama Malioboro itu berasal dari bahasa Sanskerta loh? Nama Malioboro sendiri berasal dari kata Maliabara, yang artinya karangan bunga. Bayangin, jalan yang ramai ini ternyata punya arti yang sangat indah, yaitu jalan yang dihiasi bunga. Jadi, nggak cuma sekedar nama biasa, tapi ada filosofi yang sangat mendalam di baliknya. Ada juga yang berpendapat kalau nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris, Marlborough, yang pernah tinggal di Yogyakarta sekitar tahun 1811 hingga 1816. Ada banyak versi mengenai asal-usul nama Malioboro ini. Jadi, semakin menarik ya untuk digali. Jalan Malioboro ini bukan jalan biasa. Malioboro dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad 19, tepatnya di sekitar tahun 1790. Waktu itu, Belanda ingin menjadikan Malioboro sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. Jadi, kalian bisa bayangin, jalan ini udah ada sejak zaman penjajahan, dan peranannya nggak main-main. Pemerintah Belanda juga membangun beberapa bangunan penting di sini, seperti Benteng Vredenburg pada tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Benteng ini loh yang jadi saksi bisu perjalanan sejarah Yogyakarta. Tapi nggak cuma itu, ada juga Dutch Club yang dibangun pada tahun 1822, tempat orang Belanda berkumpul. Ada pula The Dutch Governor's Residence yang dibangun pada tahun 1830, Javers Bank, dan kantor pos. Semua bangunan bersejarah itu bisa kita lihat sampai sekarang, dan mereka memberi kesan Eropa yang kental pada Malioboro. Perkembangan Malioboro nggak lepas dari adanya perdagangan yang semakin pesat. Sejak abad 19, jalan ini sudah menjadi pusat perdagangan yang sibuk, apalagi ditambah dengan hadirnya pedagang Tionghoa yang berinteraksi langsung dengan pemerintah kolonial. Hal ini membuat jalan Malioboro semakin ramai dan penting bagi ekonomi Yogyakarta pada masa itu. Disinilah para pedagang, penguasa, dan masyarakat lokal bertemu, bertransaksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Malioboro bukan cuma jadi tempat berbelanja, tapi juga jadi pusat kehidupan sosial dan budaya di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, Malioboro nggak hanya menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga menjadi saksi pertempuran hebat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah di sini adalah serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Merah Putih melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda yang saat itu menguasai Yogyakarta. Setelah 6 jam bertempur, pasukan Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta dan menduduki kota ini. Malioboro sebagai jalan utama menjadi salah satu lokasi yang penuh dengan aksi heroik, menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Setelah melewati berbagai peristiwa sejarah, sekarang kita lihat Malioboro di zaman modern. Seiring dengan berkembangnya zaman, Malioboro tetap mempertahankan pesona sebagai pusat kehidupan kota Yogyakarta. Jalan ini sekarang dipenuhi dengan pusat perbelanjaan dan tempat makan yang jadi favorit para wisatawan dan masyarakat lokal. Di ujung jalan, kamu bisa menemukan pasar induk Beringharjo yang sudah ada sejak lama, menjual segala macam barang dari batik hingga makanan tradisional.
Tidak ketinggalan teras Malioboro yang jadi area pedestrian baru yang lebih rapi dan nyaman untuk dijelajahi. Semua tempat ini adalah bagian dari kemajuan yang membawa Yogyakarta tetap menjaga akar budayanya. Pada tahun 2016, pemerintah daerah Yogyakarta mulai mensterilkan parkir kendaraan di sepanjang Malioboro. Hal ini bertujuan agar jalan ini lebih nyaman untuk pejalan kaki dan tetap mempertahankan fungsinya sebagai pusat aktivitas publik. Pembangunan kawasan pedestrian juga dilakukan di sisi timur jalan untuk memberikan ruang lebih bagi pejalan kaki dan pengunjung yang ingin menikmati Malioboro dengan lebih leluasa. Pada tahun 2022, pemerintah juga memindahkan seluruh pedagang kaki lima dari jalan utama ke kawasan teras Malioboro. Ini untuk membuat jalan lebih rapi dan nyaman bagi pengunjung yang datang. Hal ini tentu saja meningkatkan kenyamanan dan keindahan kawasan Malioboro tanpa menghilangkan daya tarik utamanya. Meskipun sudah banyak perubahan dan modernisasi, Malioboro tetap menjadi tempat yang kaya akan sejarah dan budaya. Dari pusat perdagangan pada zaman Belanda hingga menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia, Malioboro nggak pernah kehilangan pesonanya. Kalau kamu punya pengalaman seru atau kenangan di Malioboro, yuk share di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus jalan-jalan bareng dan berbagi cerita seru lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, Weekenders!